pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Sandiasu Namo Buddhaya. Revolusi rakyat bahagia. Salam super unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahwasannya kondisi Corona yang mana telah dijelaskan dalam International Journal of Economics and Financial Issues yang diterbitkan pada bulan Juni 2020 berbasis riset Umar dan kawan-kawan menyatakan bahwa betul-betul terjadi impact yang luar biasa terhadap dunia saat ini, terutama ekonomi yang melanda di berbagai negara. Dan riset itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang lepas dari dampak corona. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia kita sedang mengalami krisis ekonomi yang telah dijelaskan juga oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis yang harus kita selesaikan secara bersama. Dan telah dijelaskan pula dalam jurnal nasional karya Honokan yang diterbitkan oleh jurnal nasional bahwasanya dampak yang paling berat adalah kelangkaan bahan makan. Kondisi inilah yang akan memberi dampak yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan cintai, sebagaimana telah dikatakan oleh John F. Kennedy bahwasanya right or wrong is my country, benar atau salah adalah negara saya. Begitu juga dengan Indonesia. Saat ini apapun yang terjadi, itu adalah negara kita, negara Indonesia. Oleh karena itu juga dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa Bung Karno bahwa revolusi yang sangat luar biasa adalah revolusi gotong royong, di mana pada saat sebelum Indonesia merdeka, sejarah telah membuktikan dan dalam istilah keilmuan dikatakan sebagai kepastian adanya hipotesis yang mengatakan apabila terjadi sesuatu akan dibuktikan oleh sesuatu yang lainnya. Dan ini adalah merupakan the greatest evidence bahwasanya apabila kita tahu bahwasanya sebelum Indonesia merdeka banyak sekali perjuangan rakyat Indonesia yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Indonesia. Bagaimana petani, nelayan, bahkan raja pun ikut berjuang demi negara Indonesia sebelum tahun 45. Pada waktu itu belum ada pemerintah Republik Indonesia. Rakyat bersatu padu, bergotong royong. Itulah terjadi sebuah kekuatan besar dan menghasilkan kemerdekaan yang luar biasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita terlahir di Indonesia. Kita terlahir dari tanah ibu pertiwi yang maha dahsyat ini. Bahwa kita adalah negara yang super luar biasa, di mana kita adalah keturunan orang-orang yang dahsyat, di mana pada saat Atlantik merupakan peradaban pusat di dunia yang dikatakan oleh Profesor Santos bahwasanya semua keilmuan, semua peradaban itu pusatnya di Indonesia. Dan itulah kemudian diulang lagi oleh sejarah Majapahit, Sriwijaya dan seterusnya, di mana Majapahit menguasai sepertiga daratan dan lautan lebih yang ada di dunia, bukan hanya dengan perang, tapi dengan revolusi gotong royong, saling bersama-sama. Oleh karena itu, saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama wahai para kaum milenial saat ini, bangunlah. Kita saat ini sangat membutuhkan anak muda yang membangun, yang mencintai negara Indonesia. Kita tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah, karena kondisi saat ini dana pemerintah juga sangat terbatas. Mari kita dengan revolusi rakyat bahagia ini, kita bantu pemerintah. Karena apabila tidak kita bantu pemerintah, maka kelangkaan pangan yang akan terjadi setelah
krisis ekonomi ini, yang kita berharap jangan sampai ada depresi ekonomi setelah 6 bulan sejak bulan Agustus ini nanti, maka kita berupaya bangun bersama-sama membangun bangsa Indonesia dengan revolusi gotong royong. Revolusi gotong royong inilah yang akan membangun suatu kekuatan besar yang telah dibuktikan oleh sejarah. Bahkan Panglima Jenderal Sudirman telah membuktikan bahwasanya gotong royong di antara rakyat itu akhirnya bisa mengusir penjajah. Dan kita ingat pada saat tanggal 10 November 1945, betapa kalau kita pikir secara nalar, nggak mungkin pemuda-pemuda, anak-anak muda yang berkumpul di Surabaya dari berbagai wilayah Indonesia mengusir Inggris dan Amerika yang waktu itu adalah negara sekutu yang akan menduduki atau menguasai Indonesia yang di-backing oleh Belanda waktu itu. Dan ternyata dengan bambu runcing dan semangat gotong royong mampu mengalahkan mereka. Luar biasa. Itu adalah the greatest evidence. Gotong royong itu yang kita perlukan. Mereka tidak memerlukan lagi untuk apa dan sebagainya. Maka ingatlah kata-kata Bung Karno, jangan kau tanyakan apa yang negara ini berikan kepada engkau, tapi tanyakanlah apa yang engkau berikan kepada negara ini. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil di sini. Saya adalah salah satu dosen di Indonesia yang dikirim oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2009. Waktu itu ribuan dosen dikirim ke berbagai negara di dunia ini. Saya salah satunya di Australia, dan saya selama 4 tahun di sana. Saya melihat Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Hanya kita harus melakukan suatu perbaikan-perbaikan yang revolusioner, yang penuh dengan gotong royong dan transparansi. Saudara-saudara sebangsa dan air, mari kita bangun bersama-sama kekuatan besar revolusi ini. Revolusi bergotong royong, di mana saya, semuanya rakyat di Indonesia, apabila kita misalnya memiliki beras 10 kg, maka kita lihat, tengok kanan, tengok kiri, mungkin ada nenek yang kelaparan, itulah kita bantu. Mungkin 5 kg, mungkin sebelah kiri kita bantu 1 kg, sehingga kelangkaan pangan yang akan terjadi akan bisa diselesaikan oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka pemerintah akan kuat karena didukung oleh rakyat yang luar biasa. Saat itulah Indonesia akan menjadi negara yang besar, bukan lagi tahun 2045, tetapi 2030. Saya optimis Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat berbasiskan Pancasila. Karena hanya dengan Pancasila inilah yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai suatu landasan yang kuat, yang di dalamnya adalah kekuatan yang luar biasa yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi pertiwi ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, di Aceh sampai Papua, para pemuda-pemuda yang sekarang ini, mari bangunlah kita, bangunlah kekuatan kita. Kita tidak lagi sekarang berpikir untuk membuli, mencerca yang lain, karena saatnya kita harus mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Inilah saatnya corona ini kita bangkit menjadi negara besar. Seperti ingat waktu itu Jepang luluh lantak oleh bom atom di Amerika dan tidak tersisa sedikit pun kekuatan tentara. Tapi apa kata Kaisar Hirohito? Bangunlah sumber daya manusianya, bangunlah kekuatannya. Wahai para guru, ajarkanlah kekuatan-kekuatan itulah menjadikan sisa-sisa yang ada, membangun Jepang. Sudah 20 tahun Jepang kemudian menjadi negara yang luar biasa, dan Indonesia sangat bisa untuk itu. Oleh karena itu, mari kita meyakini bahwa kita adalah keturunan nenek moyang yang kuat. Kita tidak atau bukan bangsa yang payah. Kita adalah anak-anak bumi pertiwi yang luar biasa. Di dalam darah daging kita, daging kita ini adalah dari tanahnya bumi pertiwi. Siapapun yang lahir di Indonesia, itulah anak Indonesia yang luar biasa. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, emas yang bodoh, pekerjaan bodoh, tidak ada. Semua pandai, semua hebat. Maka oleh karena itu, salam dari revolusi kami ini adalah salam super unggul, karena kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan kekuatan yang super unggul. Dan itulah makanya kita berjuang untuk membangun bangsa ini supaya tidak terjadi hal-hal yang mengenaskan, terutama di dalam kondisi corona ini. Saudara-saudara bangsa setanah air, kita ingat dari penelitian The Magic Water di Jepang, bahwa ada air di mana ada anak kecil di situ dikatakan, wahai air, engkau cantik sekali, baik sekali. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
setelah diteliti dengan mikroskop, dia menjadi sangat cantik, sangat indah, karena positif yang didengungkan atau diucapkan terus-menerus selama berhari-hari. Tetapi ada sekelompok anak kecil yang disuruh mengatakan kepada air itu, air kamu jelek, kamu payah dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah dikatakan oleh anak-anak itu ngomong seperti itu, di dia mikroskop, waduh, airnya sangat jelek sekali, sangat kurang bagus. Oleh karena itu, mari kita bangun bangsa ini melalui revolusi rakyat bahagia. Saya menawarkan 7 kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh kita sebagai rakyat untuk membantu pemerintah saat ini secara integrasi online. Karena dengan sistem terintegrasi itu kita bisa saling membantu. Karena kita adalah sekarang zamannya digital, sehingga kita bisa melihat secara transparansi rakyat mana yang butuh beras, di desa mana yang butuh beras, kita saling bantu. Yang pertama adalah kebutuhan sebagaimana dikatakan oleh Abraham Maslow, basic needs. Salah satunya adalah pangan. Beras itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, rakyat tidak boleh kekurangan beras. Pada saat kemarau panjang nanti, sebagaimana prediksi dari BKMI, bahwasanya kita harus mempersiapkan penanaman padi dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi sekarang yang kita punya beras, kita harus siapkan nanti untuk membantu mereka yang kekurangan beras. Jangan sampai rakyat kekurangan beras. Kemudian bagi petani yang kaya raya, punya lahan luas, maka petani itu memberikan lahan itu kepada mereka yang ingin membantu mencambul sehingga dapat makanan itu, sehingga setiap desa mandiri. Kekuatan desa itu, ada desa yang kekurangan beras dibantu desa yang lain, ada satu wilayah dibantu yang lain. Itulah kekuatan revolusi gotong royong. Dan saya juga telah membuat satu website www.revolusirakyat.com, di mana di situ akan kita sampaikan mana-mana masyarakat yang sangat membutuhkan beras, dan kita tidak menimbun beras, tapi kita menginformasikan saja siapapun orang yang baik hati di Indonesia ini memberikan berasnya langsung kepada yang membutuhkan. Jadi tidak melalui penimbunan kita, tapi langsung kepada. Jadi sistemnya hanya informasi aja. Yang kedua adalah pendidikan. Kebutuhan pendidikan itu adalah mau nggak mau harus dilaksanakan. Kenapa? Jangan sampai karena corona pendidikan berhenti. Banyak sekarang kondisi corona ini mahasiswa cuti kuliahnya karena keuangan menipis dari orang tuanya, karena banyak PHK dan seterusnya. Jangan sampai bisa berhenti kuliah maupun anak-anak yang sekolah. Oleh karena itu, mari yang memiliki uang cukup berikanlah kepada tetangga kanan kiri kita supaya mereka tetap sekolah, supaya tetap melanjutkan kuliah. Dan kami juga akan merencanakan Campus of Human atau pendidikan atau pembelajaran online, kursus online untuk masyarakat gratis, mulai dari SD, SMP, SMA maupun tingkat S1, S2 maupun S3. Yang ketiga adalah kebutuhan kesehatan. Saat ini banyak sekali orang menderita nggak punya uang karena kesehatan. Oleh karena itu, bagi mereka yang kaya, Anda yang kaya ya raya, yang punya perusahaan besar, punya kekuatan uang, marilah bantu di UGD itu. Banyak rakyat yang menderita yang langsung bisa ditransfer di situ, mereka-mereka yang membutuhkan. Saatnya kita saling membantu yang lemah. Mari kita yang tidak punya dana, kita bantu nenek-nenek yang kecelakaan, kita bawa ke rumah sakit, ataupun mungkin yang terpapar corona, kita semangati, ayo kamu bisa sembuh, jangan sampai dihina orang-orang yang kena corona. Kita semangati mereka. Mari kita bantu pemerintah dengan cara kita social distancing dan sebagainya, termasuk masker. Kita coba untuk membantu di situ. Yang keempat adalah kebutuhan pekerjaan. Dengan adanya corona ini banyak sekali pekerjaan. Mari yang memiliki kekuatan memberi pekerjaan kepada orang lain. Berilah pekerjaan sedikit kepada tetangga kanan kiri kita, sehingga pemerintah akan ringan bebannya, karena dana pemerintah sudah habisan untuk membantu corona, untuk menangani corona. Maka oleh karena itu, banyak sekali para pekerja atau yang sudah tidak memberi pekerjaan lagi, mari kita bantu dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, saya seorang dosen, saya mempunyai proyek sedikit, saya bisa memberikan sedikit kepada mahasiswa saya ataupun yang lain untuk memberikan kontribusi, atau istilahnya Pak Jokowi dikatakan sebagai proyek padat karya yang mana langsung mendapatkan impact. Waktu saya di Australia dulu, di sana tidak ada yang nganggur karena pemerintah juga memberikan proyek padat karya, langsung bekerja dan langsung mendapatkan keuangan. Dan saya kira Indonesia sangat bisa dengan rakyat yang luar biasa yang baik hati ini. Kemudian yang kelima adalah sandang. Otomatis banyak sekali juga yang mungkin kekurangan
sandang mereka yang perlu kita bantu, sandang atau pakaian mereka yang ada di kota atau desa yang memerlukan. Kemudian yang keenam adalah perumahan. Tidak mungkin rakyat gelandangan menjadi gelandang kasihan. Maka Indonesia harus yang tanah yang subur ini kita membantu mereka yang mungkin yang punya rumah 10 rumah, maka kita bantu 9 rumah yang lain untuk orang-orang yang memerlukan, untuk mahasiswa yang tidak mampu membayar kos, ataupun untuk mereka yang keluarga yang tidak mampu kos ataupun kontrak dan seterusnya. Sedangkan kebutuhan yang 7 antara yang harus dipenuhi oleh rakyat untuk menjadi bahagia adalah investasi dan UMKM. Kenapa investasi ini kita jangan sampai kalah dengan negara lain? Kenapa? Indonesia harus memiliki, setiap orang jiwa di Indonesia harus memiliki saham atau investasi. Saya usulkan kepada Bapak Presiden yang saya hormati, kepada DPR yang saya hormati, kepada Panglima TNI, Kapolri, dan seterusnya, dan ulama Indonesia. Mari kita berpikir untuk investasi rakyat kita ke depan 5, 10, 20, 100 tahun yang akan datang. Mari kita pikirkan anak-anak kita, karena mereka yang akan menghuni bumi pertiwi ini. Jangan sampai mereka kelaparan nantinya, jangan sampai mereka terinjak-injak oleh negara lain yang masuk. Karena kita tidak punya benteng gotong royong, maka satu-satunya untuk menjadi negara besar kita harus revolusi gotong royong. Sebagaimana Bung Karno terus membuktikan, sebagaimana Jenderal Sudirman telah membuktikan semua itu. Oleh karena itu, saudara-saudara bangsa tanah air, 7 kebutuhan pokok rakyat inilah yang akan kita dengungkan terus, kita bantu pemerintah. Saya selaku akademisi di kampus di Kota Malang tidak bisa banyak memberikan apa-apa, hanya kontribusi inilah untuk membantu penanganan corona ini, dampak ekonomi, pangan, dan seterusnya. Saya akan membakar semangat anak muda kita untuk meyakini bahwa setiap anak-anak bangsa kita bukan anak-anak yang payah, mereka anak yang hebat, mereka anak-anak yang super unggul, karena mereka adalah keturunan nenek moyang pelaut, nenek moyang yang mampu menjelajah sampai ke Amerika. Bahkan kapal kita tanpa mesin pun sanggup sampai ke benua Amerika. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh sabda Rasulullah SAW, bahwasanya sebaik-baik orang hidup di dunia ini adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat orang lain. Mari kita sebagai umat beragama, kita yang sangat cinta terhadap NKRI ini, kita yang sangat bangga terhadap Indonesia, saatnya inilah kita bangkit dari tidur kita. Tidak perlu kita menyalahkan pemerintah, boleh mengkritik, tapi kita memberikan solusi. Mari kita bangun revolusi bahagia ini, revolusi rakyat bahagia dengan sekuat-kuatnya. Kita setiap hari kita saling bantu dan seterusnya. Dan cinta terhadap tanah air adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Oleh karena itu, mari kita cintai tanah air kita, sehingga kita nanti akan menangis gunung Semeru, menangis bumi pertiwi, menangis gunung-gunung Galunggung, menangis gunung yang ada di Papua, Bali, NTT, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semua mereka bergemuruh mereka, ya Tuhan. Betapa rakyat Indonesia akan bersatu, membantu yang lemah, memberikan kontribusi kanan kiri. Sungguh Ibu Pertiwi akan menangis bahagia dan akan menjadikan negara ini kuat, maju, dan jaya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang kaya, Anda yang kaya, mari saatnya kita membantu. Karena pada saat kelangkaan pangan nanti, uang tidak lagi kurang berarti. Karena apa? Antara demand dan supply tidak imbang. Kelangkaan inilah berbahaya. Oleh karena itu, mari yang kaya memberikan harta, yang kuat memberikan tenaga, yang mampu memberikan pemikiran-pemikiran, yang berdoa, itu luar biasa. Jangan sampai kita kata-katain negara kita dengan rasa payah, karena negara kita adalah negara hebat, negara yang luar biasa, telah melahirkan kita dari Ibu Pertiwi Indonesia. Tidak mungkin kita menginjakkan kaki kita di bawah Ibu Pertiwi ini. Kita akan menginjak-injak dan menghina Ibu kita Pertiwi. Maka marilah kita tunjukkan kita yang Pancasilais, negara yang Pancasilais yang akan menjadi negara raksasa di dunia di 2030, saya yakin. Mari kita bantu pemerintah. Kembali lagi nanti kita akan sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, salam revolusi rakyat super unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.